Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu dalam lindungan dan bimbingan serta pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, akhirnya PKS akui ditawari kursi menteri untuk jekal koalisi perubahan. Demikian dikatakan oleh Sekjen PKS Abu Bakar, dan dia mengatakan bahwa hal itu wajar dalam kontestasi politik. Saudara sekalian, kali ini kita coba untuk mengukakan uraian tentang ini, pengakuan PKS ini yang dimuat di Portal Oposisi Cerdas hari ini tanggal 4 Februari 2023. Jadi memang desas-desus beberapa waktu yang lalu, sejak dari akhir tahun yang lalu atau sejak dari Anies Rashid Baswedan dicapreskan oleh Partai Nasdem, yang kemudian waktu itu kan belum ada dukungan secara resmi yang dilakukan oleh PKS maupun Demokrat, tidak seperti sekarang ya. Sehingga banyak isu beredar bahwa PKS dirayu atau dilobi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan adanya koalisi yang mengusung Anies Rashid Baswedan, menawarkan jabatan di menteri di kabinet Presiden Jokowi, supaya mereka meninggalkan atau jangan terseret dalam koalisi atau jangan tergabung dalam koalisi perubahan yang dipimpin oleh Nasdem. Namun demikian, hal itu kan kemudian PKS tidak mau terseret, tidak tergoda dengan apa yang ditawarkan oleh entah siapa, tetapi yang pasti kan dari rejim. Kalau menteri kan punya otoritas kan presiden ya. Berarti dari rejim, utusan setidaknya bukan presidennya bertemu, tetapi utusan-utusan tertentu yang mengatasnamakan presiden, mungkin juga sudah direstui oleh Presiden Jokowi, untuk memberi penawaran kepada PKS agar bergabung dalam koalisi pemerintah, mungkin juga menggantikan Nasdem misalnya. Tetapi PKS kelihatannya menolak itu, dan sampai sekarang dia tetap bertahan dengan koalisi perubahan. Nah, bagaimana pengakuan PKS terkait dengan hal ini? Kita bacakan beritanya. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi mengakui soal adanya upaya menjegal koalisi perubahan. Menurut Abu Bakar, upaya penjegalan ini mengemuka lewat tawaran menteri kepada PKS. Nah, meski demikian, Abu menganggap hal itu wajar dalam sebuah kontestasi politik ya, atau konstelasi politik. Hal yang wajar kalau saling menarik, semua ingin bikin kekuatan maksimum, ya toh, kata Abu Bakar di Nasdem Tower. Berarti kemarin ya pengakuannya entah sebelum ketemu dengan Pak Surya Paloh atau setelah ketemu dengan Pak Surya Paloh. Abu Bakar lebih lanjut tak mengungkapkan siapa yang melontarkan tawaran kursi menteri tersebut. Ia hanya menekankan PKS tak tergoda tawaran tersebut. Pada prinsip, lanjut Abu Bakar, PKS tetap berkomitmen berada di luar pemerintah. Ya, buat kami apa adanya aja sudah. Pokoknya kita tetap punya garis sikap seperti yang sudah diputuskan dalam internal kami atau internal kita. Sebelumnya mencuat kabar adanya upaya menarik elit PKS ke dalam kabinet pemerintahan. Hal ini diduga untuk menghentikan langkah koalisi perubahan yang terdiri dari 3 partai politik, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS, untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau cawapres. Diketahui selanjutnya bahwa elit PKS menyambangi Nasdem Tower di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat siang. Kedatangan sejumlah petinggi PKS ini untuk bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh. Tampak hadir antara lain Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS Sohibul Iman, dan Ketua DPP Al-Mujammil Yusuf, dan beberapa orang lainnya.
Pertemuan berlangsung sekitar 2 jam lebih, namun tak terlihat kehadiran Surya Paloh saat menyambut dan mengantarkan pulang elit PKS. Nah, saudara sekalian, demikianlah berita yang terkait dengan masalah godaan yang dialami oleh PKS dari pihak mungkin penguasa. Kalau tawarkan menteri kan dari pihak penguasa untuk meninggalkan, jangan bergabung lah dengan koalisi perubahan, ceritakan itu. Dan artinya setelah ada pengakuan seperti ini kan, isu-isu yang berkembang di akhir tahun yang lalu 2022 itu kan bukan isapan jempol, tapi ini sesungguhnya memang ada operasi, tetapi tidak operasi untuk menggagalkan koalisi itu, tetapi dia berhasil. Demikian juga saudara sekalian, demikian juga yang diinikan kepada tekanan yang luar biasa ditujukan kepada Partai Nasdem, terutama rekan mereka di koalisi pemerintah, ya, di partai-partai koalisi pemerintah, sampai misalnya Sekjen PDIP maupun oleh Wakil Ketua PDIP misalnya Jarod menekan supaya Presiden segera melakukan reshuffle, mengeluarkan menteri-menteri Nasdem dari kabinet Jokowi. Dan perkembangan kemudian baru terjadi beberapa waktu lalu, ternyata reshuffle itu dilakukan, dan ada juga kemudian perkembangan dari pertemuan antara Surya Paloh dengan Jokowi. Artinya analisa kita pada video yang lain di waktu yang lalu yang berjudul kira-kira akrobatik, ya, politik akrobatik antara Jokowi dengan Surya Paloh, itu sampai hari ini terbukti bahwa sesungguhnya mereka itu berkawan. Tidak mungkinlah saling membuang, apalagi Pak Surya Paloh yang sejak awal juga periode pertama mencalonkan Jokowi lebih duluan, mendahului PDIP dan lain sebagainya, dan sampai periode kedua juga begitu setia. Jadi mereka berkawan sangat dekat antara junior dan senior. Pak Jokowi sangat menghormati Pak Surya juga sangat menyayangi Pak Jokowi. Ya tidak mungkinlah kalaupun terjadi turbulensi, misalnya terjadi ada yang coba mengotak-atik ini, tidak semudah yang gitu. Terkecuali Pak Jokowinya ya lupa daratan, nah itu soal lain gitu. Dan terkait dengan ini saya kira kita cukupkan sampai di sini, dan kawan-kawan sekalian jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.